Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qadhi Iyad fi kitabih Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Berkata Qadhi Iyad di dalam kitabnya yaitu Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Bagaimana definisi hak-hak Nabi. Ziyaratu qabrihi yaitu menziarahi kuburnya. Sallallahu alaihi wasallam min sunanil muslimin. Termasuk adalah salah satu sunnah-sunnah bagi orang muslim. Mujma'un 'alaiha yang sudah disepakati atasnya. Wa fadilatun muraghabun fiha. Dan keutamaannya yang diinginkan atau yang disunnahkan di dalamnya. Tsumma ruya bi sanadil muttasil an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian diriwayatkan dengan sanad yang tersambung dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man zarani fil Madinah muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menziarahi aku di Madinah dengan berharap ridha Allah, dengan berharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi pendampingku nanti dan saya akan menjadi penolongnya pada hari kiamat nanti. Dan di dalam hadis yang lain, man zarani ba'da mamati fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahiku setelah aku mati, kata Rasulullah, maka seakan-akan ia menziarahi aku seakan-akan aku masih hidup. Hadis ini menerangkan bahwasanya kesunahan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya hubungan kita dengan orang mati belum terputus 100%. Ada pengecualian yang mungkin kita harus ketahui. Kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang sering kita dengarkan, in qata'a amal ibnu Adam illa min thalathin, terputus amal ibnu Adam kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, yaitu amal jariyah, sedekah yang mengalir, waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang selalu diambil manfaatnya dengannya, atau selalu diajarkan sehingga pahalanya sampai kepada orang yang mati. Ini mengalir terus menerus. Termasuk di dalamnya doa dari orang-orang lain, tetangga, murid, dari pengikut. Ini juga termasuk bisa dikiaskan di dalam waladin soleh, disamakan dengan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, murid mendoakan gurunya, bahkan pengikut mendoakan nabinya, pengikut mendoakan walinya, atau orang-orang yang berjasa membawa Islam di dalam suatu daerah. Biasanya para wali songo yang berjuang memasukkan agama Islam di tanah Jawa sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk pengakuan bahwasanya itu adalah guru kita, sebagai bentuk pengakuan itu adalah salah seorang daripada orang yang memberikan ilmu kepada kita, orang tua kita dalam bidang agama. Ziyadatun, ada tambahan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu fiha qabri wa biha baiti wa turbati wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha. Rasulullah bersabda, Madinah adalah
kuburku, makamku, dan dengannya menjadi rumahku, dan tanahnya adalah tanahku. Dan hak atas setiap muslim, berhak atas setiap muslim untuk menziarahi. Akhrajahu Tabrani, diriwayatkan Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajibat lahu syafa'ati. Barang siapa yang menziarahiku, maka wajib atasnya pertolonganku nanti pada yaumil qiyamah. Para pendengar Radio Suara FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah syair, ulama menyatakan man zara qabra Muhammadin nala syafa'ata fi ghadin billahi kurrira dzikruh wa hadithu ya munsyidi. Barang siapa yang menziarahi kubur Muhammad, ia akan mendapatkan syafaat di hari yang akan datang. Demi Allah, diulang-ulang zikruhu, mengulang-ulangnya atau menyebut-nyebutnya, dan hadis-hadisnya, wahai orang-orang yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'al salataka daiman jahran alaihi tahtadi wa huwa rasulul mustafa dzul judi wal kafin nadi. Jadikanlah salawatmu selalu terus-menerus kepadanya secara jahar, jelas, dengan suara yang akan menjadikan engkau mendapatkan petunjuk kepadanya. Maka dialah Rasul Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai kecukupan bagi orang-orang yang mau bersolawat kepadanya. Wa huwal musyaffa' fil wara min hauli yaumil wa'idi sallallahu alaihi rabbuna ma lahal najmul farqadi. Dan dialah orang yang bisa menolong, memberikan syafaat kepada kita di dunia dan di akhirat nanti dari kerusakan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat nanti. Salawat Allah selalu atas padanya selama bintang farqad masih menyala, masih bersinar. Di dalam syair tadi, ulama menyebutkan di dalam kitab ini bahwasanya sholawat, doa, ziarah yang kita tujukan kepada Rasulullah SAW tidak sia-sia. Tidak berarti kita melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tetapi Allah juga meridhai kepada Rasulullah SAW, karena sabda Rasul adalah bentuk firman Allah yang jauh sesuai dengan Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu itu hanya menuruti hawa nafsunya, tetapi itu semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Tsumma qala Syekh, kemudian berkata Syekh, wa fil fasli alladhi 'aqadahu fi takhsisihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam fasal yang mana berakidah, berkeyakinan di dalam pengkhususannya sallallahu alaihi wasallam, bitablighi salatihi man shalla alaihi, sampainya salawat bagi orang-orang yang bersolawat kepadanya, atau sallama, atau membaca salam minal anam, dari manusia. Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iyan bullightuhu. Barang siapa yang membaca salawat atasku ketika berada di alam kuburku, aku akan mendengarnya. Dan barang siapa yang bersolawat jauh tidak ku dengar, bullightuhu, akan disampaikan kepadaku. Akan disampaikan ini adalah bentuk daripada karamah Allah yang diberikan kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan membaca solawat itu dan disampaikan kepadanya. Wa an Ibnu Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud berkata, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya milik Allah ada malaikat-malaikat yang mendengar, yang selalu berkeliling, yuballighuni an ummati, yang akan menyampaikan salawat mereka kepadaku dari umatku. Assalam wa nahwu, salam dan sejenisnya. Sejenisnya artinya semua tahmid, semua doa atau sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan kepada Rasulullah, karena malaikat-malaikat Allah ada yang berkeliling, yang mendengarkan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah nukil dari Ibnu Umar, anna ahadan la yusalli alayya illa uridat salatuhu alayya, bahwa seseorang tidak bersolawat atasku kecuali disampaikan atau dikembalikan solawatnya atasku. Inna yafraghu minha, ketika selesai membacakan solawat kepadaku. Allahumma salli ala maulana wa syafi'ina rasulillahi salatan turdika wa turtihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada junjungan kami dan penolong kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharap engkau meridhoinya dan engkau meridhoi kami dan meridhoi dengannya dari kami, wahai yang maha pengasih, maha penyayang. Para pendengar Radio Suara FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menyampaikan sampainya sholawat dan salam yang disampaikan di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sepadan dengannya, doa, bacaan Quran, tahmid, tasbih, tahlil dan lain sebagainya, akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita. Niat kita ingin menyampaikan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, kita niatkan. Karena pada dasarnya Allah selalu berhusnudzon kepada kita selama kita berhusnudzon kepada Allah. Tapi kebalikannya, apabila kita suudzon kepada Allah, Allah akan menakdirkan sesuatu yang jelek juga kepada kita. Allah janji di dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarrun. Saya sesuai dengan perkiraan hamba saya. Kalau baik saya kasih baik, kalau jelek saya kasih jelek. Begitu pula dalam kita beribadah, dalam kita menyampaikan suatu kebaikan, jangan ada rasa di dalam diri kita hal-hal buruk kepada Allah. Apalagi kita menjadi Allah dengan dalil yang sempit, dalil yang cekak, dengan kebutaan kita, dengan kecetean daripada atau kelemahan daripada otak kita, menganggap hal-hal yang kita tidak ketahui. Kita memvonis sesuatu karena kita tidak tahu.
Banyak orang yang tidak tahu menganggap hal itu sesuatu yang baru karena tidak belajar. Mengatakan hal itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, sehingga Allah marah kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan Allah mencap bahwasanya itu adalah sesuatu yang kafir, sesuatu yang di luar Islam dan lain sebagainya. Bahkan ia bisa berfatwa mengeluarkan suatu pendapat itu adalah hal yang akan membuat orang masuk neraka. Ini adalah menyebab orang menyamai kedudukan Allah. Neraka itu adalah haknya Allah, bukan hak kita untuk memvonis orang masuk neraka. Apalagi gara-gara perbuatan-perbuatan baik yang disandarkan kepada Rasulullah. Dan kita tidak tahu itu adalah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita mengatakan itu tidak dilakukan Rasulullah, haram hukumnya. Kalau haram bahwasanya itu adalah kafir masuk neraka. Subhanallah. Ini menjadi keprihatinan kita dalam kita melaksanakan Islam. Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, hadis qudsinya. Allah menyatakan, saya sesuai perkiraan hamba. Kalau ia mengatakan tahlil, ia mengatakan membaca sholawat, ia mengatakan ziarah, ia mengatakan misalnya talqin mayit, itu semua adalah bid'ah, itu semua adalah haram, itu semua adalah neraka, maka akan kembali kepada dia. Allah juga memberikan kejelekan kepada dia. Tapi kalau kita berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya kita membaca sholawat itu adalah sunnah Rasulullah, bahwasanya kita berziarah kepada Rasulullah, kepada para wali Allah, berziarah kepada orang tua kita, ada dalilnya dan itu dianjurkan dan itu mendapat pahala, maka Allah juga akan mengamini. Saya tidak menganggap bahwasanya Allah saya atur atau ulama mengatur Allah, tidak. Kita hanya mengira Allah itu baik, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu mengetahui isi hati hamba, bukan untuk berdurhaka kepadanya kita berziarah. Kita bersolawat bukan untuk mengada-ada sehingga Allah marah kepada kita. Kamu kok banyak-banyak mensolawat kepada Nabi, kamu kok terlalu banyak menyanjung Nabi, kamu kok terlalu. Bukan, Allah sendiri yang menyatakan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sholawatlah kepada Nabi. Nah, tapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah tidak mengajarkan. Rasulullah sholawat kepada dirinya tidak mungkin berjahri, tidak mungkin diteriak-teriakan Allahumma sholli alayya, Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau menyanjung dirinya sendiri, tidak mungkin dengan jelas. Tetapi Allah dan malaikatnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka bersolawat kepadanya. Dan kita diperintahkan juga. Begitu pula kita ihda sawab, memberikan atau menghadiahkan pahala. Pahala apapun, sholat, sedekah, bacaan Quran, zikir, kita berhusnudzon saja kepada Allah. Kita kirim kepada Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Jangan karena ketidaktahuan kita memvonis tidak akan sampai. Itu sesuatu yang baru, Rasulullah tidak mensyariatkan. Padahal di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali hal-hal seperti itu. Ketika ada seseorang bertanya, hal yasilu sawabaha, ketika orang ingin menghajikan orang lain, apakah sampai pahalanya? Sampai.
Apakah kalau saya sholat, apakah sampai pahalanya? Sampai, Rasulullah menyatakan seperti itu. Karena ini hal gaib, kita tidak bisa memvonis sesuatu yang gaib dengan pengetahuan yang cekak kita ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lanjutan kitanya ziyadah rawiyal Bukhari, man shalla alayya inda qabri, diriwayatkan Bukhari, barang siapa yang bersolawat atasku di sisi kuburku, waqalallahu biha malakan, Allah akan mengutus malaikat, ia belughuni, menyampaikan kepadaku, wa kufiya amra dunyah wa akhiratuh, malaikat diutus untuk mencukupkan perkara dunianya, kebutuhannya, dan akhiratnya. Wa kuntu lahu syafi'an, dan aku akan menjadi penolong, aku menjadi saksi bagi dia. Au syahidan, saksi pada yaumil qiyamah. Syahidan yaumal qiyamah, saksi pada hari kiamat. Bahasanya ia telah menziarahiku dan ia telah membaca sholawat kepadaku. Qala Syekh, berkata Syekh, walakin hunaka syir dhimatun minan nas. Tetapi di sana banyak orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang mengkafirkan, mengharamkan, membid'ahkan, menerakakan orang-orang yang itu, yang telah kami ceritakan, hakaina anhum man aziyaratul kubur, yaitu mereka yang melarang ziarah kubur, mana'u ziyadati ziyaratahu, bahkan melarang berziarah kepada Rasulullah. Padahal sudah nyata-nyata hadisnya banyak, hadisnya, meskipun ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang hasan. Apakah hadis dhaif itu mesti palsu? Kan tidak, hanya perawinya mungkin agak kurang kuat, tetapi tidak bisa buat landasan hukum. Tapi ada satu daripada hadis, dua dari hadis, ada yang hasan, ada yang baik dan bisa digunakan pijakan untuk melakukan amaliyah ibadah. Tidak semuanya dhaif. Kalau palsu sudah jelas itu tidak bisa dipakai pegangan. Maudhu', bahkan harus kita hindari. Kita berakidah, kita beribadah dengan menggunakan hadis-hadis palsu. Wasannafu fi hadzal mas'alah musannafat, dan mereka mengarang kitab-kitab di dalam bab-bab ini. Berapa judul-judul, wa astaruha fatawiyah tufhimu ahlal Islam, dan mereka menerbitkan fatwa-fatwa yang bisa difahami oleh orang-orang Islam. Anna syaddar rihal ila ziyarati, bahwa persiapan atau menuju kepada ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuz, tidak boleh, haram, dan lain sebagainya. Berani-beraninya mereka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasulullah. Jelas mereka tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma law shadda al-mu'min rihlahu ziyarati masajidihi, sedangkan kalau kita bersiap untuk menuju masjid-masjidnya, alaihi salatu wassalam, kepada masjid Rasulullah, li sholati fi wa dzalika jaiz, untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan sholat di dalamnya, maka itu boleh. Mereka mengambil dalil ini, wa dalilhum wahid, dalil mereka cuma satu itu, alladzi ja'alu fi kulli musannafatihim, yang mendasari setiap dari karangan-karangan mereka dengan satu hadis tersebut. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la tushaddur rihal, tidak boleh adanya persiapan bepergian illa ila salasati masajid, kecuali pada 3 masjid tadi yang sudah saya sebutkan.
Masjidil Haram wa Masjidil Hada dan Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa di Palestina. Rawahu Syaikhani Al-Bukhari Muslim wa ghairihim, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan lainnya. Ini yang menjadi tolak ukur mereka bahwasanya tidak boleh pergi untuk berziarah. Padahal berziarah di sini tujuannya adalah berbeda-beda. Kalau ke masjid jelas ziarah ke masjid itu untuk sholat di dalamnya, i'tikaf, berzikir dan lain sebagainya. Kalau ziarah ke alam kubur, ke kuburan, tidak mungkin kita sholat di sana. Kita membaca sholawat, kita berdoa, kita mendoakan, kita ihda sawab, mewakilkan untuk memberikan pahala, kita merasa terima kasih atas orang tua, guru, nabi yang sudah membawa risalah Islam, wali yang telah membawa risalah Islam ke tanah Jawa. Kita mengakui mereka, bentuk mahabbah, bentuk kecintaan kita kepada orang yang kita cintai. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai para ulama, kita mencintai nabi, kita mencintai wali, kita akan dikumpulkan dengan mereka. Bukti cintanya adalah mendatangi mereka fi hayatihi wa fi ba'di matihi. Setelah dalam hidup kita kalau menangi ya, kalau kita memang sezaman, kita sering berziarah, silaturahmi kepada mereka, dan ketika matinya kita juga berziarah, mengunjungi kuburnya, mengunjungi makamnya untuk sekedar kita menyambung rasa, kita berterima kasih. Karena Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan ziarah kubur itu. Memang dalam hadisnya dulu, naha Rasulullah an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Dulu Rasulullah melarang orang berziarah kubur karena tidak tahu esensi dari ziarah kubur. Ada orang yang ke kuburan nangis, orang ke kubur meminta sesuatu yang gaib. Ke kubur tidak ada hal yang lain, hanya mengadu, misalnya mengadu anak-anaknya, mengadu lainnya, ya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan akhirat. Tapi setelah keimanan seorang muslim kuat, Rasulullah menyuruh untuk ziuruha, ziarailah. Menambahkan hadis di dalam hadis lain, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan berziarah kubur itu akan mengingatkan kamu akan mati, mengingatkan kamu akan akhirat, mengingatkan kamu akan pentingnya beribadah, karena kita nanti juga akan mati dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Kita ingat. Jadi hidup tidak hanya mengingat kita itu senang saja, tetapi kita juga akan mengingat bahwasanya kita akan mati, sehingga kita berbekal. Hati kita menjadi lemas atau menjadi mudah untuk menerima kebaikan karena kita mengingat mati. Wa qad dhahaba ba'd ulama al-istidlal bi hadzal hadis. Dan banyak orang ulama yang hanya merujuk pada hadis ini, mengambil dari hadis ini, yaitu tidak bolehnya berangkat kecuali kepada 3 masjid ini. Fiman irrihlah, yaitu dengan melarang orang bepergian untuk berziarah ke kubur ulama, orang-orang soleh. Dan apa yang jelas dari perkara ini, bahwasanya hadzal amru ma'mur, perkara ini, ziarah ini ma'murun biha,
diperintahkan. Bukan mengada-ngada dari orang pengen ke ziarah kubur, bukan, tapi Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Adapun ada larangan untuk persiapan bepergian itu dalam arti konteks yang lain, karena menjadikan masjid-masjid lain menjadi tempat rujukan. Misalnya kita sekarang saja sudah keliru dalam hal ini. Orang berziarah ke Masjid Jin Toren Malang, di sana tidak ada masjidnya, hanya bangunan tingkat 7, di atasnya ada mall. Ini juga kurang dalam hal kita tidak boleh. Jangan sampai dikatakan masjid itu ya tempat rekreasi saja, siyah itu aja, tempat untuk melepas penat gitu. Nah, di sana nggak ngapa-ngapain, sholatnya nggak ada, imamnya nggak ada, tempatnya masjidnya nggak ada. Kalau kita lebih ekstrim lagi ke Borobudur ya dilarang ya. Kecuali ke Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ke Borobudur haram. Padahal ini adalah bukan untuk ibadah. Bukan untuk hal ibadah, untuk hanya siyahah, hanya untuk melepas penat, hanya untuk kesenangan. Quran sendiri mengatakan zuyyina lakum hubbus syahawati minan nisa'i wal wildan wal muqantara dan lain-lain. Dihiasi pada diri manusia itu untuk mencintai wanita, mencintai anak, mencintai bangunan-bangunan, mencintai atau menyukai jembatan-jembatan dan lain sebagainya, bentuk-bentuk keindahan-keindahan itu. Tidak ada larangan untuk tidak menikahi wanita, tidak ada larangan untuk tidak melihat bangunan-bangunan, tidak ada larangan untuk mengunjungi tempat-tempat jembatan-jembatan bangunan yang bagus-bagus, tidak ada larangan. Maka dari itu kita harus jeli kalau kita hanya cumut dalam beragama, berpikiran sempit dalam beragama, sudah semua akan rusak dan akan menjadi orang yang paling keras hatinya, ibarat patak dalam tempurung. Kalau yang di luar tempurung dia katakan semua itu adalah salah. Dunia itu ya hanya dalam tempurung itu, selain dalam tempurung itu semua bukan dunia. Ini pemahaman-pemahaman yang sempit yang mungkin ada di dalam kehidupan kita semua. Para pendengar pada Suara FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi saya sebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa la taqulu hujra. Rasulullah menyatakan, dulu saya memang melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Jangan katakan ini adalah alasan tidak boleh berziarah kubur. Dulu Rasulullah kan mengatakan dulu, sekarang ziarahilah. Kalau dalam usul fikih, al-man'u al-amru ba'dal nahyi tufidul ibahah. Perintah setelah adanya larangan itu menyatakan suatu kebolehan. Orang tidak tahu usul fikih berkata seenaknya sendiri, Rasulullah melarang ziarah kubur, Rasulullah melarang. Ini larangan itu dulu sebelum keimanan kita kuat. Tapi ada perintah setelah larangan itu. Seperti seorang sholat Jumat. Perintah sholat Jumat di dalam Al-Quran, wa idza qadaytum minas sholati fantashiru fil ardi. Ayat sebelumnya kan, idza du'aitum ilas sholati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayat pertama, kalau kamu mendengar sholat Jumat maka bersegeralah kamu kepada Allah, tinggalkanlah perdagangan.
Wa idza qadhaitumus shalah, setelah kamu selesai salat, maka pergilah bertebaranlah di muka bumi, fantashiru fil ardi wabtaghu, dan carilah barokah dari Allah. Carilah semua yang ada di dalam bumi ini, silahkan berdagang lagi. Sebelum Jumatan dilarang berdagang, setelah Jumatan silahkan berdagang. Maksudnya apa? Apakah wajib berdagang? Tidak. Kalau saya setelah Jumatan tidur-tiduran boleh? Boleh. Nah, tadi dilarang? Iya, tadi dilarang. Sekarang disuruh? Iya, disuruh. Tapi kesuruhannya ini, penyuruh al-amr di sini, perintah di sini adalah untuk kebolehan. Inilah usul fikih, menjadi salah satu cara para ulama untuk mencari, untuk bisa mengambil dalil, ya, dibolehkan. Sama dengan hadis ini, dulu Rasulullah melarang, sekarang ziarahilah. Apakah wajib ziarah? Tidak, boleh, tetapi boleh. Mau ziarah silahkan, mau tidak ya silahkan, ya. Ini supaya kita tahu, mengerti jelas. Wal hadis innama warada fil masjid, dan hadis yang termaktub di dalam masjid-masjid ini, walaysa fi man ma'naha al-masyahid, bukanlah di dalam maknanya al-masyahid, yaitu kita menyaksikan di anal masajid ba'dal masajid salasatin mutamathilah. Itu adalah hanya permisalan dari masjid-masjid yang ada. Wala balada illa fi masjidun, dan tidak ada negara kecuali di dalamnya ada masjid. Falaman ar-rihal, dan maka tidak ada larangan untuk lirrihlah di masjidin akhar, untuk masjid yang lain. Amal masyahid, sedangkan kita menyaksikan atau berakidah atau berkeyakinan bahwasanya di dalam masjid itu akan dilipat gandakan, ya, seperti hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat di masjidku ini maka ia akan mendapatkan 100.000 rakaat, kecuali di Masjidil Haram lebih dari 100.000 rakaat. Ini yang tidak boleh, artinya berkeyakinan pergi ke masjid selain itu dengan berkeyakinan bahwasanya di masjid itu ganjarannya atau pahalanya sesuai atau sama dengan Masjid Nabawi, sama dengan Masjidil Haram, sama dengan Masjidil Aqsa. Ini maksud daripada hadis ini. Jadi jangan melenceng dalam memahami hadis tersebut. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya, terutama dalam hal pemahaman agama. Ini tidak bisa serta-merta kita mencomot satu hadis lalu kita kebiahuyah, misalnya menguniversalkan semua itu adalah sesuai dengan apa yang kita pahami. Tidak, ya, kita harus jeli, harus berhusnudzon juga kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah. Kita dalam beribadah kita sandarkan kepada Rasulullah, bahwasanya ini Rasulullah yang menyuruh, Rasulullah yang memberi contoh, Rasulullah yang mengamini kalaupun tidak melakukan atau tidak menyuruh, tetapi Rasulullah diam, artinya setuju. Maka dari itu, marilah kita dalam beribadah, termasuk mudik, ya, ini ada, kalau hadis tadi dinyatakan haram bepergian, ya mudik ya haram. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kami dari Lembaga Dakwah NU Kabupaten Tuban mewakili